Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riza Andriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi energi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suster Riau. Selanjutnya teman-teman sekalian, saya Tasya Anggiani dari Tadris IPA 4B akan melakukan uji coba mengenai percobaan minyak jelantah alternatif pengganti minyak tanah sebagai bahan bakar kompor modifikasi yang telah saya rangkai sendiri. Dimana uji coba yang saya lakukan berkaitan mengenai sumber energi alternatif terbarukan dalam memenuhi proyek UAS mata kuliah materi energi. Nah, untuk memenuhi bahan dasar atau bahan utama dari uji coba kali ini, kita bisa mendapatkan limbah minyak goreng tersebut dari beberapa rumah di lingkungan sekitar kita. Yuk! Minyak jelantah alternatif pengganti minyak tanah sebagai bahan bakar kompor modifikasi. Nah, minyak tanah itu sendiri atau kerosene merupakan salah satu jenis bahan bakar cair yang dihasilkan melalui penyulingan bertingkat dari minyak bumi. Secara umum, minyak tanah terdiri dari senyawa hidrokarbon dengan jumlah rantai atomik berkisar antara C12 sampai C15 US pattern dalam rangka upaya untuk menghemat penggunaan minyak tanah yang tidak dipungut penggunaannya masih ada sampai sekarang hingga kini. Seperti di lingkungan saya misalnya, masih banyak beberapa rumah tangga yang menggunakan minyak tanah, namun seringkali terjadi kelangkaan karena daya saingnya lebih kurang dibanding gas atau kompor listrik lainnya. Penerapan bahan bakar alternatif merupakan suatu bagian dari program konversi energi yang berupaya memproses limbah minyak goreng sebagai energi terbarukan. Nah, tujuan percobaan dalam proyek kali ini yakni bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan pembakaran minyak jelantah pengganti minyak tanah sebagai alternatif bahan bakar kompor modifikasi yang telah saya rangkai sendiri untuk masak dalam memenuhi kebutuhan hidup. Alat dan bahan yang dibutuhkan tentunya dari kaleng roti bulat ini untuk kompornya, tentunya kaleng minuman sebagai penopang suhunya, ada juga gunting, seng pisau dalam pembuatan kompor itu sendiri, paku kapas sebagai sumbu kompor nantinya, ada wadah masak untuk media yang akan dicoba. Selain itu penyaringan, karena minyak jelantah yang awalnya sudah dikumpulkan itu harus difiltrasi atau disaring untuk memisahkan dari endapan sebelumnya. Dan pastinya minyak jelantah sebagai bahan yang utama dan air sebagai media yang akan dimasak nantinya. Bisa juga terlihat yang terdeteksi. Percobaan kali ini dilatar belakangi oleh minyak goreng bekas akan menjadi permasalahan yang serius apabila ditinjau dari komposisi kimianya, di mana mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik, di mana senyawa tersebut akan berisiko bagi kesehatan tubuh manusia karena dapat menimbulkan penyakit. Nah, tentunya pemakaian minyak goreng secara berkelanjutan nih disinyalir atau dapat diindikasi dapat merusak kesehatan manusia, menimbulkan penyakit seperti kanker, kolon, kerusakan hati, ginjal, jantung. Akibat selanjutnya dapat mengurangi kecerdasan generasi berikutnya tentunya. Dan selanjutnya dengan memperhatikan lingkungan sekitar, di mana cukup melimpahnya limbah minyak goreng atau minyak jelantah ini dan jarang pengetahuan untuk mengembalikan akal penggunaan selanjutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke prosedur kerja atau cara kerja dalam uji coba percobaan minyak jelantah alternatif pengganti minyak tanah. Nah, tahap awal tentunya kita melakukan pengumpulan atau pengambilan minyak
minyak jelantah dari limbah lingkungan sekitar di rumah-rumah tetangga. Nah, teman-teman, setelah terkumpul, kita melakukan penyaringan terhadap minyak jelantah yang di awal sudah terkumpul tersebut sesuai metode untuk menghilangkan endapan yang terdapat pada minyak jelantah dari awal tadi, dari sisa-sisa makanan yang tercampur pada minyak. Langsung saja kita lakukan penyaringan pada wadah yang satunya lagi untuk memisahkan endapannya. Nah, berikutnya seperti biasa dalam melakukan suatu proyek, tentulah kita melakukan tes awal atau tes uji coba awal percobaan, di mana membuktikan berhasilkah atau tidak. Seperti itu kita lakukan pada wadah seperti ini dahulu. Kita tes pada menggunakan kapas yang telah saya katakan tadi sebagai sumbu kompor nanti. Saat melakukan uji coba, kita lakukan medianya dengan sedikit-sedikit dahulu. Seperti ini, kita celupkan dulu sedikit. Sumbu dari kapas tadi, lalu kita coba segini. Seperti ini, bisa hidup. Setelah berhasil, baru kita terapkan ke uji coba yang berdasarkan proyek yang kita rangkai. Karena proyeknya sudah berhasil, kita dapat langsung melakukan percobaan yang sebelumnya sudah dirangkai untuk melakukan proyek luas, mengisi tabung untuk kompornya dan lumuri sumbunya, untuk kemudian nanti kita lakukan uji coba memasak media, yaitu media sederhana saja, air. Akan kita hidupkan sumbunya. Kita lakukan kepada seluruh sumbu dan nanti di tengahnya juga kita lakukan. Hidupkan ini ke semua sumbu untuk nanti terakhir untuk memperbesar daya apinya, kita dapat menambahkannya di tengah secara langsung. Setelah itu nanti kita masukkan ke sini untuk proses masak dan menguji coba di dalam kompor modifikasi yang telah saya rangkai. Seperti yang saya katakan tadi. Untuk menambah daya apinya, biar hati-hati menggunakan kayu untuk suhunya lebih besar. Dan bertahan lama tentunya. Dan selanjutnya kita uji coba dengan memasak air. Terlihat. Pembuktiannya sudah dapat terlihat sebenarnya dari awal sudah ada yang bergelembung, artinya media wadah untuk memasak ini udah terhantar panas dari apinya. Kita tutup hingga mendidih. Dan bisa terlihat teman-teman dan rekan-rekan sekalian, uji coba kali ini berhasil, di mana api tetap menyala hingga media yaitu berupa air yang dimasak juga sudah sampai mendidih. Bisa terlihat secara langsung. Nah, hasil dari uji coba minyak jelantah ini sebagai alternatif pengganti minyak tanah, maka dalam penggunaannya proses awal penyaringan perlu dilakukan sebagai dasar pertimbangan sebelum penggunaan minyak jelantah, di mana jelantah merupakan salah satu pilihan yang menarik untuk digunakan sebagai bahan bakar karena memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu kandungan energi di
jelantah merupakan bahan alternatif yang dapat menggantikan kerosin atau minyak tanah tersebut, di mana bahan bakar kompor rumah tangga, karena memiliki nilai kalor per satuan volumenya hanya 5% di bawah nilai kalor yang dimiliki oleh kerosin atau minyak tanah. Titik didih minyak jelantah adalah pada suhu 175 derajat Celcius, sehingga untuk merubah fasenya menjadi uap diperlukan temperatur yang lebih tinggi dari titik didihnya. Jadi dapat diketahui mengapa minyak jelantah dapat dijadikan bahan bakar atau alternatif pengganti minyak tanah. Dan kesimpulan pada uji coba percobaan minyak jelantah alternatif pengganti minyak tanah sebagai bahan bakar kompor modifikasi yang telah saya rangkai, di mana limbah minyak dari proses penggorengan atau minyak goreng sangat perlu mendapatkan penanganan yang tepat, karena limbah minyak goreng ini dapat bermanfaat dan tidak sia-sia terbuang dengan tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, rekan-rekan sekalian, cukup sekian uji coba percobaan mengenai minyak jelantah alternatif pengganti minyak tanah sebagai bahan bakar kompor modifikasi yang telah saya lakukan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.